wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Prasetya dari kelas 11 TJK3. Ingin menjelaskan tentang konsep dasar jaringan. Jaringan atau network, kumpulan perangkat yang terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Ini bisa mencakup komputer, printer, server, dan perangkat lainnya. Topologi jaringan, tata letak fisik atau logis perangkat dalam jaringan seperti topologi bus, star, ring, atau mesh. Protokol, aturan dan standar yang mengatur komunikasi data antar perangkat. Contoh protokol termasuk TCP, IP, HTTP, dan FTP. Alamat IP, identifikasi unik untuk setiap perangkat dalam jaringan, memungkinkan mereka saling menemukan dan berkomunikasi. Router dan switch, perangkat yang mengarahkan data antara perangkat di dalam dan luar jaringan. Router menghubungkan jaringan yang berbeda, sedangkan switch menghubungkan perangkat dalam jaringan yang sama. LAN dan WAN, Local Area Network, adalah jaringan lokal di area terbatas seperti kantor atau rumah, sedangkan WAN, Wide Area Network, mencakup area yang lebih luas seperti jaringan antar kota atau negara. Keamanan jaringan, langkah-langkah untuk melindungi data dan perangkat dari ancaman seperti virus, malware, dan akses tidak sah. 3. Protokol jaringan, jelaskan protokolnya apa saja dan fungsinya. TCP, Transmission Control Protocol, menjamin pengiriman data yang handal dan urut antara perangkat, mengatur pembagian data menjadi segmen-segmen dan memastikan semuanya sampai dengan benar. IP, Internet Protocol, menyediakan alamat unik, alamat IP untuk setiap perangkat dan mengarahkan paket data ke tujuan yang benar. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk mentransfer data web dari server ke browser seperti halaman web dan media. HTTPS, HTTP Secure, versi aman dari HTTP yang mengenkripsi data untuk melindungi informasi saat dikirimkan antara browser dan dari server. FTP, File Transfer Protocol, memungkinkan transfer file antara komputer dalam jaringan, baik mengunggah maupun mengunduh file. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan email dari klien ke server email atau antar server email. POP3, Post Office Protocol 3, memungkinkan pengunduhan email dari server ke perangkat klien dan seringkali menghapusnya dari server. IMAP, Internet Message Access Protocol, mengelola dan mengakses email di server tanpa mengunduhnya secara permanen, memungkinkan sinkronisasi di berbagai perangkat. DNS, Domain Name System, menerjemahkan nama domain seperti www.example.com menjadi alamat IP numerik yang digunakan untuk menemukan perangkat di jaringan. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, mengotomatiskan pemberian alamat IP dan pengaturan jaringan lainnya kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. 4. OSI layer, setiap layer dijelaskan. Lapisan 1. Physical layer, fungsi mengatur pengiriman bit data melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio, menangani elemen-elemen fisik seperti kabel, konektor, dan sinyal. Lapisan 2. Data link layer, fungsi menyediakan pengalamatan fisik, MAC address, dan pengendalian kesalahan untuk memastikan data dikirim secara benar antara perangkat dalam satu jaringan, membagi data menjadi frame dan menangani deteksi serta koreksi kesalahan pada frame. Lapisan 3. Jaringan network layer, fungsi menangani pengalamatan logis seperti alamat IP dan routing data melalui berbagai jaringan, memastikan data mencapai tujuan yang benar dengan memilih jalur terbaik. Lapisan 4. Transport layer, fungsi menyediakan komunikasi end-to-end yang handal atau tidak handal antara aplikasi, mengelola segmentasi data, kontrol aliran, dan pengendalian kesalahan. Contoh protokol di lapisan ini adalah TCP handal dan UDP tidak handal.
Lapisan 5, session layer. Session layer, fungsi mengelola sesi komunikasi antara aplikasi, termasuk pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi. Menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi dan manajemen dialog antara aplikasi. Lapisan 6, presentasi. Presentation layer, fungsi mengubah format data sehingga dapat dipahami oleh aplikasi, mengatasi perbedaan format data seperti konversi dari ASCII ke EBCDIC, enkripsi dan kompresi data. Lapisan 7, aplikasi. Application layer, fungsi menyediakan antarmuka dan layanan untuk aplikasi pengguna. Menangani protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP yang memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan jaringan. Konsep dasar keamanan jaringan. Kontrol akses, mengatur siapa yang dapat mengakses sumber daya dalam jaringan. Ini melibatkan autentikasi, verifikasi identitas pengguna, dan otorisasi menentukan hak akses. Firewall, perangkat lunak yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan, mencegah akses tidak sah dan melindungi jaringan dari serangan. Enkripsi, proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci. Dekripsi, melindungi data saat dikirim melalui jaringan agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Intrusion Detection and Prevention System (IDPS), sistem yang memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi dan mencegah serangan atau perilaku mencurigakan. Antivirus dan anti-malware, perangkat lunak yang melindungi sistem dari virus, malware, dan program berbahaya lainnya yang dapat merusak data atau sistem. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.